Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita. Yang diantaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat waktu luang. Betapa banyak manusia yang lalai dari dua nikmat ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghalangi dia untuk mendapatkan dua nikmat tersebut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghmudun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu melalaikannya, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kedua nikmat tersebut, sehingga dengan dua nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk melangkahkan kaki kita menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini sampai kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir hayatnya. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah mengatakan, "Fatuba limri'in yatlubuha fi hadhihi al-'ashri. ففيها تنزل الأملاك بالأنوار والبر وقد قال سلام هي حتى مطلع الفجر ألا فادخروها إنها من أنفس الدخر فكم من معتك فيها من النار ولا يدري." Beruntunglah bagi seseorang yang mendapati dirinya sampai di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kata beliau, فَفِيهَا تَنْزِلُ الْأَمْلَاكُ بِالْأَنْوَارِ وَالْبِرِّ. Karena di dalamnya Al-Quran diturunkan. Dan di dalamnya para malaikat turun. Dan para malaikat turun membawa kebaikan dan juga cahaya. وَقَدْ قَالَ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, sungguh penuh dengan kedamaian dan juga keselamatan hingga dengan sampai terbit fajar. Ala faddakhiruha innaha min anfasid dukhri. Maka bersungguh-sungguhlah di dalamnya, karena itu merupakan waktu yang paling mahal. Fakam min mu'takin fiha minan nari wala yadri. Betapa banyak manusia yang mereka namanya dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mengetahuinya. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang mulia ini kita mendapati manusia ada yang peduli akan kemuliaan bulan ini. Dan kita mendapati banyak sekali manusia-manusia yang tidak peduli akan kemuliaan bulan ini. Dan orang-orang yang tidak peduli akan kemuliaan bulan ini begitu sangat banyak. Sehingga kita dapati mereka hatinya tidak tergerak untuk melakukan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Bahkan kita melihat banyak sekali manusia yang dia tidak memiliki rasa malu untuk menampakkan dirinya tidak puasa di depan umum. Padahal dia tidak memiliki uzur syar'i. Dan betapa banyak manusia yang mereka melakukan kemaksiatan di tengah bulan Ramadan secara terang-terangan, waliyadzubillah. Dan masih banyak hal-hal lain yang menunjukkan ketidakpedulian mereka terhadap bulan yang mulia ini. Namun banyaknya manusia yang tidak peduli dengan kemuliaan bulan ini, masih ada manusia-manusia yang sangat peduli akan kemuliaan bulan ini. Mereka mengetahui bahwasannya bulan Ramadan ini adalah kesempatan emas bagi mereka untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Dan mereka mengetahui bahwasanya bulan Ramadan ini adalah kesempatan emas
untuk mendapatkan atau meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan orang-orang tersebut. Tapi ketahuilah wahai saudaraku, semaksimal apapun kita, sekuat apapun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti di sana ada yang namanya kekurangan. Terkadang mata kita terlepas dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang telinga kita terlepas dari mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang lisan kita mengucapkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau mengucapkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Atau bahkan seringkali kaki kita mengeluh. Kenapa imam bacaannya terlalu panjang ketika sholat? Dan masih banyak hal-hal lain yang menunjukkan perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi usaha maksimal kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah sebagaimana yang dinukil dalam kitab Hilyatul Auliya. Beliau mengatakan, "Tuhsin fima baqi yughfaru laka ma madha wa ma baqi." Seandainya di hari-hari yang tersisa ini engkau melakukan kebaikan, kemudian engkau memanfaatkan semaksimal mungkin hari-hari yang tersisa ini, maka kekuranganmu yang telah lampau dan yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata beliau, "Fa innaka in asa'ta fi ma baqi uhdisa bima ukhdita bima madha wa ma baqi." Akan tetapi seandainya di sisa-sisa hari yang terakhir ini, justru engkau menutupnya dengan keburukan, atau engkau bahkan lebih parah tidak memuliakan bulan Ramadan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabmu terhadap apa yang engkau telah perbuat di masa lampau dan apa yang akan engkau perbuat di akan datang. Maka nasihat ini merupakan kabar gembira bagi kita. Andai kata di hari-hari yang sebelumnya kita memiliki kekurangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masih ada hari 4 sampai 5 hari ke depan untuk kita memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah malam ini dengan memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulailah dengan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mendekati diri kita untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sempurnakanlah ibadah kita dengan hal-hal yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti salat tarawih, qiyamul lail, membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau memperbanyak doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai pemaaf, maka maafkanlah aku. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi berhati-hatilah dengan segala sesuatu yang dapat mengurangi kehusyuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang waktunya kita untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah terlalu banyak berkomunikasi kepada manusia, sampai-sampai kita mengabaikan komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kepentingan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada kepentingan kita kepada manusia. Sungguh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada urusan kita kepada manusia. Dan bahkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada kebutuhan kita kepada manusia. Maka maksimalkanlah komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa memaksimalkan sisa-sisa waktu di bulan Ramadan ini dengan Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni dosa-dosa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari Ramadan ini mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisablah diri kalian, introspeksilah diri kalian sebelum Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kalian. Demikianlah nasihat yang bisa kami sampaikan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keteguhan dan keistiqomahan kepada kita dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna du'aana wa siyamana wa tilawatana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.